Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami mengenai pengorganisasian masyarakat atau CO yang beranggotakan saya sendiri Elsie Dwi Sapitri Febrianti, ada teman saya Sherly Pradepi dan Wahyu Wardana Putra. Untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang perorganisasian masyarakat adalah pekerjaan yang terjadi pada pengaturan lokal untuk memberdayakan individu, membangun hubungan, dan membuat tindakan untuk perubahan sosial. Sekarang ini menata diri dan memberdayakan masyarakat nampaknya masih menjadi pilihan yang patut kita pertimbangkan untuk terus kita lakukan. Organisasi masyarakat merupakan kekuatan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam melakukan perjuangan kepentingan masyarakat, organisasi masyarakat tidak akan henti-hentinya sampai kapanpun. Bisa berbentuk paguyuban, adat-adat, atau kesukuan. Bentuk organisasi masyarakat bisa dapat sangat fleksibel dalam mengikuti tata aturan hukum adat yang berlaku dan dalam setiap daerah masing-masing dan tidak ada kriteria khusus yang mengaturnya. Kepemimpinan berlaku juga demikian dan sangat beragam. Pengertian perorganisasi masyarakat atau CO. Pengorganisasian masyarakat atau CO adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Suara dan kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan kaum elit. Perorganisasian masyarakat juga memaklumi arti penting pembangunan sarana fisik yang dapat membangun menunjang kemajuan masyarakat. Namun titik tekan pembangunan itu ialah pengembangan kesadaran masyarakat sehingga mampu mengelola potensi sumber daya mereka. Fungsi dan peran dalam perorganisasian masyarakat. Yang pertama ada untuk memperoleh data, meningkatkan kesadaran pekerjaan sosial untuk meningkatkan efektivitas kerja dari lembaga-lembaga, meningkatkan dan memberikan fasilitas interrelasi dan meningkatkan koordinasi antara organisasi, kelompok dan individu-individu yang terlibat dalam program dan usaha kesejahteraan sosial, dan untuk memperoleh data dan fakta sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan melakukan tindakan yang sehat, memulai mengembang dan merubah program dan usaha-usaha kesejahteraan untuk memperoleh penyesuaian yang lebih baik antara sumber-sumber dan kebutuhan. Selanjutnya, meningkatkan standar pekerjaan sosial untuk meningkatkan efektivitas kerja dari lembaga-lembaga. Dan yang terakhir, mengembangkan pengertian umum dari masalah, kebutuhan, dan metode pekerjaan sosial, mengembangkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas kesejahteraan sosial. Tahap-tahap pengorganisasian masyarakat ada 7. Yang pertama ada langkah integrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh organisator dengan meleburkan dirinya dalam masyarakat sehingga diterima masyarakat dan memahami kondisi masyarakat. Yang kedua ada riset sosial, yaitu dengan mempelajari lebih mendalam situasi sosial, kultural, historis, dan masalah yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada program tentatif, yaitu menyusun serangkaian kegiatan yang dapat mendorong masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan secara efektif dalam melakukan aktivitas penanganan masalah. Yang keempat ada aktivitas pemberdayaan, yaitu dengan mengembangkan kesadaran melalui motivasi dan nilai-nilai moralitas. Yang kelima, pertemuan dan role playing, yang melakukan pembahasan secara formal sehingga terdapat legitimasi dari masyarakat mengenai tindak lanjut pelaksanaan upaya yang akan dilakukan dalam penanganan masalah.
Di samping itu, disiapkan pula langkah-langkah tindak lanjutnya agar jelas bagi masyarakat untuk terlibat. Yang keenam, ada pelaksanaan aksi, yaitu melakukan kegiatan pengorganisasian masyarakat dalam penanganan masalah, dan dalam hal ini perlu diidentifikasikan jenis aksi, model aksi, struktur aksi, tujuan, dan target aksi. Yang ketujuh, ada evaluasi, yaitu dengan melakukan kajian ulang mengenai proses maupun dari aktivitas pengorganisasian masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam pengorganisasian masyarakat. Yang pertama adalah keberpihakan. Pengorganisasian masyarakat harus menitikberatkan pada lapisan bawah yang selama ini selalu dipinggirkan, sehingga yang menjadi basis pengorganisasian adalah masyarakat kelas bawah tanpa mempunyai prioritas keberpihakan. Yang kedua ada pendekatan holistik. Pengorganisasian masyarakat harus dan tidak sepotong-sepotong. Misalnya hanya melihat aspek ekonomi saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek sehingga pengorganisasian yang dilakukan untuk mengatasi berbagai aspek dalam masyarakat. Yang ketiga ada pemberdayaan. Muara dari pengorganisasian masyarakat adalah agar masyarakat berdaya dalam menghadapi pihak-pihak di luar komunitas, yang pada akhirnya posisi tawar masyarakat meningkat dalam berhubungan dengan pemerintah dan swasta. Yang keempat ada HAM. Kerja-kerja pengorganisasian masyarakat tidak boleh bertentangan dengan HAM. Yang kelima, kemandirian. Pelaksanaan pengorganisasian masyarakat harus ditumpukan pada potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga penggalian kuasadayaan masyarakat mutlak diperlakukan. Dengan demikian, apabila ada faktor luar yang akan terlibat, lebih merupakan stimulan yang akan mempercepat proses perubahan yang dikehendaki. Yang keenam, ada berkelanjutan. Pengorganisasian masyarakat harus dilaksanakan secara sistematif dan masif. Apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat, oleh sebab itulah dalam melaksanakan pengorganisasian masyarakat harus mampu memunculkan kader-kader masyarakat dalam pengorganisasi lokal. Karena merekalah yang akan terus mengembangkan pengorganisasian yang sudah jalan sehingga kegiatan ini terjamin kelanjutannya. Yang ketujuh ada partisipasi. Salah satu budaya yang dilahirkan oleh Orde Baru adalah budaya bisu, di mana masyarakat hanya dijadikan alat untuk legitimasi dari kepentingan kelompok dan elit. Dan kondisi semacam ini tercermin dari kegiatan pengarahan masyarakat untuk mencapai kepentingan sesaat. Oleh sebab itulah dalam pengorganisasian masyarakat harus diupayakan keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat kelas bawah. Partisipasi yang diharapkan adalah partisipasi aktif dari anggota sehingga akan melahirkan perasaan memiliki dari organisasi yang akan dibangun. Yang kedelapan ada keterbukaan. Sejak awal dalam pengorganisasian, masyarakat harus diupayakan keterbukaan dari semua pihak, sehingga bisa dihindari intrik dari dan provokasi yang akan merusak tatanan yang telah dibangun. Yang kesembilan ada tanpa kekerasan. Kekerasan yang dilakukan akan menimbulkan kekerasan yang lain dan pada akhirnya menjurus pada anarkisme, sehingga diupayakan dalam berbagai hal dalam pengorganisasian masyarakat harus mampu menghindari bentuk-bentuk kekerasan baik fisik maupun psikologi. Yang ke-10 ada praksis. Proses pengorganisasian masyarakat harus dilakukan dalam lingkaran aksi, refleksi, aksi secara terus-menerus, sehingga semakin lama kegiatan yang dilaksanakan akan mengalami peningkatan baik secara kuantitas dan terutama kualitas, karena proses yang dijalankan akan belajar dari pengalaman yang telah dilakukan dan berupaya untuk selalu memperbaikinya. Yang ke-11 ada kesetaraan. Budaya yang sangat menghambat perubahan masyarakat adalah tinggalan budaya feodal. Oleh sebab itu, pembongkaran budaya semacam ini bisa dimulai dengan kesetaraan semua pihak, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi dan merasa lebih rendah. Dan dengan demikian juga merupakan pendidikan bagi kalangan kelas bawah untuk bisa memandang secara sama kepada kelompok-kelompok lain yang ada dalam masyarakat, terutama dalam berhubungan dengan pemerintah dan swasta. Selanjutnya ada unsur-unsur pengorganisasian masyarakat. Yang pertama, program terencana dan terfokus pada kebutuhan-kebutuhan menyeluruh dari masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong swadaya masyarakat. Yang ketiga, adanya bantuan teknis dari pemerintah maupun badan-badan swasta atau organisasi-organisasi sukarela. Yang keempat, mempersatukan berbagai spesialisasi seperti kesehatan masyarakat, pertanian, peternakan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga untuk membantu masyarakat membentuk sebuah organisasi. Selanjutnya ada tujuan pengorganisasian masyarakat. Mengembangkan peningkatan kapasitas
kompleksitas dan daya tawar masyarakat atau komunitas, pemikiran ini bermuara pada prinsip demokrasi, yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat atau suatu proses dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara mendasar, pengorganisasian diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dan di sisi lain mempersiapkan basis sosial bagi tatanan dan situasi yang baru dan lebih baik yang ingin diciptakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wahyu. Baiklah, kemudian model-model pengorganisasian masyarakat. Dikutip dalam artikel Ramli 2015 bahwa menurut Jack Rothman mengartikan pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk intervensi pada tingkat masyarakat yang diarahkan pada peningkatan atau perubahan lembaga masyarakat dan memecahkan masalah-masalah. Berdasarkan pengertian tersebut, Rothman membedakan 3 model pengorganisasian masyarakat, yaitu yang pertama adalah pengembangan lokal atau locality development. Model pengembangan masyarakat lokal memberikan perubahan dalam masyarakat, dapat melakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan, proses pengorganisasian masyarakat dapat optimal jika adanya partisipasi masyarakat dalam menetapkan tujuan dan pelaksanaan tindakan. Yang kemudian model B, social planning atau perencanaan sosial. Model perencanaan sosial adalah sebuah proses pragmatis yang dilakukan dalam menentukan keputusan dan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, buta huruf, kesehatan yang buruk, dan sebagainya. Proses menekankan pada aspek teknis dalam penyelesaian masalah dengan melalui perencanaan yang baik dan rasional. Sedangkan partisipasi masyarakat sifatnya bervariasi tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian model C, social action atau aksi sosial. Model aksi sosial ini menekankan betapa pentingnya penanganan secara terorganisasi. Model ini adalah proses perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui distribusi kekuasaan, distribusi sumber, dan pengambilan keputusan. Model ini berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Selanjutnya ini merupakan contoh dari pengorganisasian masyarakat. Yang pertama, melakukan pendekatan baik perseorangan, lembaga swadaya, atau badan tertentu yang merasakan adanya masalah kesehatan dan kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan kesehatan. Mengajukan suatu proposal atau program kepada instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seperti program pemenuhan gizi baik bagi anak di bawah umur. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dan dengan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat, seperti posyandu, polides, pos obat desa, warung, obat desa, pos gizi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini ialah masyarakat adalah sekumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah dengan batasan tertentu dan saling berinteraksi. Aspek-aspek masyarakat terdiri dari proses pengorganisasian masyarakat dan tugas diemban masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan pekerjaan yang terjadi pada pengaturan lokal untuk memberdayakan individu, membangun hubungan, dan membuat tindakan untuk perubahan sosial. Adapun saran dalam penulisan makalah ini adalah bagi masyarakat agar dapat mengembangkan lagi potensi yang ada dalam masyarakat dan membentuk organisasi terstruktur yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Elsie. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.